Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Karena kita percaya bahwa ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi kita. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah jam doa pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara bersaat teduh sejenak. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Kita mau mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan, ku persembahkan hidupku. Ini aku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, itu adalah keputusan yang tepat. Ya, dalam ibadah jam doa kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kepada Bapak Pendeta saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, kembali lagi kita akan bersama-sama beribadah jam doa di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa kita semuanya pasti juga merasa rindu, kangen untuk bisa bersekutu bersama-sama di dalam gereja kita. Tetapi oleh karena keadaan dan situasi,
harus memaksa kita untuk kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak terhalang, karena kuasa Tuhan pasti akan nyata juga ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita mendasari doa-doa kita, syafaat kita dengan kita berdoa dan kita meminta hikmat dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena setiap kebaikan-Mu sangat luar biasa bagi hidup kami. Oleh karena Tuhan, berkati kami saat malam hari ini ketika kami berusaha belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Berikan hikmat bagi kami sehingga kami mampu menangkap pesan Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk kami memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Dalam bacaan ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam judul perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama memahami bagaimana kehidupan kita untuk dibenarkan oleh Tuhan, bagaimana kehidupan kita untuk berkenan di hadapan Tuhan, sehingga setiap doa kita, syafaat kita didengar oleh Tuhan dan disediakan jawaban yang daripada Allah. Sampaikan judul renungan pada malam hari ini adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kita mau melihat dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Di situ jelas sekali ada dua tokoh Alkitab, dua tokoh yang ditulis di dalam Alkitab ini, yaitu orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Dan juga di situ ada seorang pemungut cukai yang memandang rendah dan menganggap dirinya benar adalah orang Farisi, dan yang satunya orang yang direndahkan yaitu pemungut cukai. Dalam renungan pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa kerendahan hati itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan dan kita akan dibenarkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin kita menganggap diri kita orang yang lebih baik daripada orang lain, atau mungkin rohani kita lebih baik daripada orang lain. Tetapi janganlah kita menjadi orang yang demikian, karena penilaian kerohanian kita, baik buruknya kerohanian kita, tinggi rendahnya kerohanian kita, tidak ditentukan oleh penilaian kita masing-masing, tetapi penilaian itu datangnya dari Tuhan. Jangan menganggap kalau ekonomi kita lebih baik berarti kita memiliki rohani yang lebih baik, sehingga kita merasa kita lebih diberkati oleh Tuhan. Bukan itu ukurannya. Atau mungkin ketika kita sudah diberi karunia banyak hal di dalam pelayanan dalam gereja, kita merasa berarti rohani kok lebih baik. Bukan itu ukurannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan kita menjadi seperti orang-orang seperti Farisi yang merendahkan orang lain dan kita menganggap diri kita lebih baik. Itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan, ataukah bagaimana kehidupan kita? Apakah kita lebih cocok kepada orang-orang seperti orang Farisi atau seperti pemungut cukai?
Di sini yang menentukan bukan pekerjaannya, bukan. Apapun pekerjaan kita itu tidak menentukan kita menjadi lebih baik di dalam kerohanian kita. Bahkan mungkin hamba Tuhan pun belum tentu kerohaniannya lebih baik dari Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan. Di sini dijelaskan begitu luar biasanya gamblang dan jelas. Dalam ayat yang ke-10 mari kita perhatikan. Ada 2 orang pergi ke bait Allah, jelas ada 2 orang. Yang pertama adalah seorang Farisi. Seorang Farisi itu bagaimana? Dalam ayat yang ke-11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Berdiri dan berdoa karena menganggap apa? Menganggap dirinya layak ketika berdoa. Makanya dia berdiri di dalam bait Allah. Dan kemudian dia berkata demikian, aku mengucap syukur kepadamu. Ini bukanlah perkataan yang salah. Ini perkataan yang baik, Bapak Ibu. Kemudian, karena aku tidak sama seperti orang lain. Lah, kata selanjutnya ini, mulai dia menghakimi orang lain, mulai dia merendahkan orang lain. Mungkin itulah memang keberadaannya dia. Karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok. Memang mungkin kita bukan perampok. Atau dijelaskan selanjutnya, bukan orang lalim, bukan pezina. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Bukankah ini kebiasaan-kebiasaan yang orang Kristen lakukan? Ya memang ini adalah hal yang baik semuanya. Tetapi ini juga diperlukan kerendahan hati. Bagaimana kita melakukan itu semuanya, Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa ketika kita memberikan itu semua? Kalau kita memberi karena kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan itu semua, maka perkenanan Tuhan pun ada. Tetapi orang-orang Farisi tidak. Dia menilai dirinya bahwa itu akan menjadi lebih baik, rohaninya lebih baik. Tapi kenyataannya Bapak sudah kasih Tuhan, bukan orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain yang dilihat Tuhan. Bukan orang yang merasa dirinya lebih rohani daripada orang-orang lain yang dikehendaki Tuhan. Tapi realitanya, seorang pemungut cukai yang mungkin dari segi pekerjaannya tidak begitu diakui, karena memang pandangan orang banyak pemungut cukai selalu negatif, karena dia pemungut pajak, dan pada umumnya pemungut pajak biasa mengambil lebih daripada yang seharusnya. Tapi kenyataannya sikap hatinya yang sangat-sangat jauh berbeda dari orang Farisi ini. Secara kebiasaan, secara aturan keagamaan, orang-orang Farisi ini sangat ahli di dalam praktek sehari-hari. Bahkan sudah ditulis dengan jelas di ayat yang ke-11. Sedangkan pemungut cukai mungkin hal seperti itu tidak pernah dia lakukan. Alangkah luar biasanya kalau kita bisa melakukan yang terbaik dengan kerendahan hati. Kita juga melakukan setiap aturan-aturan kegerejaan, aturan-aturan Alkitabiah. Berkatnya menjadi ganda. Bapak Saudara diberkati luar biasa. Tetapi satu hal ini yang terjadi dalam perumpamaan ini sangat berbeda. Pemungut cukai tidak mendekat kepada bait Allah karena merasa tidak layak. Makanya ayat 13 dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Perhatikan, dia tidak berani menengadah ke langit karena dia merasa bahwa dia tidak layak berjumpa dan berbicara dengan Tuhan di dalam doanya. Melainkan ia memukul diri. Ya. Mungkin kalau sekarang memukul diri ini adalah merasa dirinya hancur, merasa dirinya, aku ini orang yang tidak layak. Secara praktek, secara fisik yang bisa dilihat itu. Tetapi dari hatinya keluar begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan karena merasa sungguh-sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Dan berkata sungguh-sungguh ini, ya Allah kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Kalaupun kita melakukan semua hal secara rohani kita sudah melakukan.
Mungkin kita berpuasa 2 kali seminggu, kita sudah memberikan perpuluhan, kita sudah beribadah, kita sudah melayani. Kerjakanlah itu dengan kerendahan hati, karena yang diminta Tuhan adalah kerendahan hati. Bukan untuk menunjukkan diri kita bahwa aku sudah berikan perpuluhan, aku sudah melayani dan lain sebagainya. Tapi kerjakanlah itu untuk Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Karena itu sebagai wujud syukur kita atas berkat daripada Allah. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah yang pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang terjadi dalam perbedaan kedua orang ini? Tuhan tidak mau hanya melihat secara fisik dan secara lidah atau ucapan, tetapi Tuhan melihat sampai ke kedalaman hati. Segala hal yang kita lakukan secara jasmaniah yang dilihat oleh orang tanpa didasari kerendahan hati, itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang terakhir, dalam ayat 14, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Luar biasa. Siapa orang yang dibenarkan oleh Allah? Orang yang memiliki sikap hati dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang mendengar suara Tuhan, yang diberkati, dilayakkan, dan setiap doanya dinyatakan oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang demikian. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang yang seperti orang-orang Farisi ini, dan orang lain itu tidak menerima pembenaran daripada Allah? Oleh karena itu Bapak sudah ngasih Tuhan, jelas sekali pesan firman Tuhan saat ini, bahwa sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu di hadapannya ketika kita datang kepada Allah. Maka dengan setiap kerendahan hati kita, dengan sujud syukur kita, dengan penyembahan kita, membuat kita akan ditinggikan di hadapannya. Kita akan dimuliakannya. Jadi jangan khawatir dengan segala keadaan kehidupanmu selama engkau memiliki hati yang penuh dengan kerendahan hati. Jangan takut dengan segala sakit penyakitmu yang mungkin saat ini kita alami. Jangan takut dengan segala kondisi di sekitarmu yang saat ini semua orang sedang ketakutan dan merasa panik dengan penyebaran virus corona. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, kerendahan hati, menjadi orang yang taat peraturan, dan juga kita menjaga kebersihan, pasti di dalam Yesus Kristus ada perlindungan, ada kuasa Kristus yang senantiasa menaungi Bapak Saudara dan saya. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita melalui setiap doa kita, syafaat kita di hadapan Tuhan. Jangan khawatir, jangan merasa tidak mampu, karena kemampuan kita bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan sendiri. Makanya tetap bersandar kepada Tuhan, karena kita sebagai manusia bukanlah apa-apa di hadapannya. Kerjakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, maka hidup Bapak Saudara akan semakin diberkati. Selamat berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada pada kita. Pokok doa bagi bangsa dan negara, kota kita tercinta Semarang, dan juga bagi gereja, serta bagi keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena setiap kebaikanmu luar biasa. Kau telah memberkati kami dari kebenaran firman Tuhan ini. Ajari kami Tuhan untuk kami senantiasa rendah hati, sehingga kami dibenarkan oleh kuasa-Mu. Ampuni Tuhan setiap segala dosa kami. Layakkan kami, dengarkan setiap seru doa kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat berdoa, selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan nantikan dengan iman yang penuh jawaban-jawaban doa dari Allah. Haleluya, puji Tuhan. Amin.